memang juga memberi dampak di tingkat masyarakat. Misalnya kita pernah mendengar bahkan ada beritanya itu di media massa, kita bisa share itu ada misalnya ada kuburan dipindah gitu karena beda pilihan. Sampai kubur dorang pindah ya? Kubur Karena beda pilihan. Rumah itu diangkat pindah rumah itu. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa adalah sebuah tagline atau slogan nasional yang diangkat oleh KPU Republik Indonesia dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2024. Dan bagi saya memahami pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu membingkai dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai ujung barat maupun dari utara sampai selatan Indonesia. Dan saat ini di acara Baku Muka, saya Jamal Rahman Irot, orang saat ini berada di ujung utara, Sulawesi Utara. Orang ada di Bolaang Mongondo Utara dan saya tidak sendiri, saya bersama dua orang narasumber. Yang pertama Pak Junaidi Harunja, Ketua KPU Bolaang Mongondo Utara. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini kelihatan meskipun saya tahu sekarang tahapan lagi padat-padatnya, sudah mulai padat, yaitu tahapan logistik sudah mulai diurus oleh KPU. Dan yang kedua adalah Pak Supriyadi Goma, seorang tokoh masyarakat Bolaang Mongondo Utara. Beliau juga adalah pimpinan salah satu ormas Islam. Kita akan banyak berbincang-bincang dengan Pak Supriyadi Goma. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Dan pemirsa Torang Baku Muka, tentunya tema kita kali ini terkait dengan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Saya sudah tidak sabar ini ke Pak Supriyadi Goma. Saya ingin bertanya terkait dengan landscape sosiologis maupun antropologis Bolaang Mongondo Utara ini kan kerajaan ya, ada sejarah kerajaan. Sedikit bacaan saya ada dua peta kerajaan, yaitu Kaidipang dan Bintauna. Ya. Mungkin Pak Supriyadi bisa lebih banyak bagaimana tarikan kebudayaan maupun tarikan kerajaan itu dalam konteks politik, apakah masih terbawa sampai saat ini? Menarik pertanyaannya karena ini juga terkait dengan pemilu yang akan kita hadapi di tahun depan dan tahapannya sudah mulai saat ini. Ini terkait dengan Bolaang Mongondo Utara. Memang kita tahu bersama bahwa wilayah-wilayah di kawasan Sulawesi Utara ini ada sebagian yang mengalami satu fase yang disebut sebagai fase kerajaan, di mana proses sistem politiknya memang menganut sistem kerajaan, sehingga memang dan kita sebenarnya tidak atau belum terlalu lama jauh dari fase itu, ya, itu karena berakhir di tahun 55 ya, kerajaan Kaidipang Besar ini setelah masuknya ke sistem republik. Sehingga itu memang kalau kita lihat sejak dari pilkada awal, pelaksanaan pilkada pertama setelah pemekaran di tahun 2008, memang situasi atau pemetaan masyarakat secara sosial politik itu masih sangat terpengaruh oleh isu itu. Misalnya ada Bulang Intang Bersatu, ada Bintauna, kemudian tambah Sangkup, kemudian ada Kaidipang dan Binogaluman. Nah, biasanya pemetaan situasi dan pemetaan politik berdasarkan kondisi geografis itu sebenarnya masih terbawa secara tidak sadar dari situasi kerajaan itu. Nah, secara praksis ini kita santai saja Pak Supriyadi, masih terbawa enggak feodalisme dari kerajaan, kehidupan kerajaan itu, istilahnya yang tuan tanah biasa ataupun banyak kobong, biasa banyak orang kerja di kobong.
pasti punya peluang politik merebut ruang-ruang politik yang lebih besar ketimbang orang yang tidak punya apa-apa, bukan tuan tanah dan tidak berdarah biru, misalnya. Itu masih sekarang di politik praktis Bolmut masih terbawa hal seperti saya kira tergantung nanti dari arah kita mendefinisikan itu ya. Kalau misalnya kita menggunakan indikator mobilisasi politik dengan menggunakan sentimen-sentimen berbasis primordialisme, berbasis eks kerajaan ini, ya secara kasat mata itu memang masih bisa terlihat, gitu, masih bisa terlihat bahwa ada calon yang memang masih menggunakan terah, masih menggunakan sesuatu yang sangat personal dalam dirinya sebagai pengakuan politik di zaman itu yang memang masih terus di bawah, dan itu pengaruhnya masih sangat kuat loh di masyarakat. Ya, oke. Kita pending dulu karena saya akan bertanya ke Ketua KPU Bolmut, Pak Junaidi, terkait dengan kepemiluan. Tadi memang sengaja saya buka dengan sebuah sebetulnya semacam refleksi refleksi kehidupan politik saat ini. Memang agak kita mundur jauh, tapi saat ini saya akan coba up to date dengan update dengan situasi perpolitikan saat ini, tentunya langsung dengan orang yang mengurus soal kepemiluan di sini. Ini barusan sudah di sudah di tahapan daftar calon tetap ya untuk caleg-caleg. Kapan ini ditetapkan? Terkait dengan tahapan demi tahapan yang sudah dan yang akan kita laksanakan ke depan itu, untuk tahapan verifikasi administrasi menuju daftar calon tetap kemarin kami sudah plenokan dan sudah menyerahkan terkait dengan berita acara ke peserta pemilu. Nah, ke depan untuk penetapannya itu di tanggal 3 November. Ya, seperti itu. Ini saya tertarik sebetulnya ingin tanya, apakah tercermin tadi sinkron dengan yang orang bicarakan, presentasi dari caleg-caleg ini seperti apa? Untuk representasi daripada calon anggota DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Utara yang diusulkan oleh partai politik yang hanya ada 12 peserta pemilu di Kabupaten Bolang Mongondo Utara, itu yang mengajukan calonnya. Ada kurang lebih 235 calon anggota DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Utara pada pemilu tahun 2024 ini yang akan memperebutkan 20 kursi di DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Nah, sehingga korelasi atau relevansinya dengan apa yang disampaikan oleh senior kami Pak Supriyadi Goma tadi, memang itu tidak bisa dikesampingkan, baik itu dari aspek historis dalam hal ini tipologi dan karakteristik daripada masyarakat Bolang Mongondo Utara itu sendiri, maupun dengan aspek-aspek akademis juga. Nah, ini juga berpengaruh dalam hal untuk menuju apa yang dikatakan dalam tema nasional kita, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu. Nah, tentunya instrumen-instrumen dalam demokrasi itu ada 4 instrumen-instrumen itu, baik itu pemilu, partai politik, kemudian pemilih, itu yang menjadikan penyangga-penyangga dalam hal demokrasi menuju sarana yang dimaksudkan dalam tema nasional kita. Baik, saya akan ke Pak Supriyadi Goma kalau begitu. Nah, tarikan-tarikan polarisasi tadi feodalisme, kemudian peta wilayah tadi secara geografis itu, kemudian ketika ada musim pemilu ataupun pemilihan kepala daerah yang kita tahu beberapa kali sampai ke Mahkamah Konstitusi, aksesnya dampaknya sampai ke masyarakat luas seperti apa catatan dari Pak? Ya, sebelum itu mungkin memang kalau dilihat dari materi gugatan di MK di tahun 2013 itu saya melihat memang lebih banyak faktornya itu soal faktor administratif dan soal netralitas penyelenggara. Kalau kita lihat kemarin itu termasuk soal data pemilih yang tidak valid dan lain sebagainya yang jadi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, memang kalau kita lihat bahwa terjadi 2 kali gugatan hasil pilkada itu, ini sesuatu yang memang juga memberi dampak di tingkat masyarakat. Misalnya kita pernah mendengar bahkan ada beritanya itu di media massa, kita bisa search itu
Itu ada misalnya ada kuburan dipindah gitu karena beda pilihan. Sampai kubur dorang pindah ya? Kubur Karena beda dipindah. pilihan. Rumah itu diangkat pindah rumah gitu. Nah itu kan memang dampaknya sampai ke tingkat grassroots Pak. Kalau terkait dengan dampak-dampak pilkada itu sampai ke tingkat grassroots. Ya. Peran salah satunya Pak Supriyadi ini pimpinan ormas. Nah peran tokoh-tokoh masyarakat apakah sudah efektif dan maksimal sebetulnya dalam konteks? Ya, jadi sebenarnya kalau kita tarik ke pertanyaan awal tadi terkait dengan kepemimpinan di tingkat masyarakat kita, sebenarnya memang kita ini kan masyarakat yang awalnya itu hidup dalam sistem politik feodalisme itu. Biasanya kan dalam sistem feodalisme itu apa kata sang raja, ya itulah sikap masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Ya. Nah, ketika masuk ke sistem pemilu seperti ini, itu kan tidak serta-merta dia hilang. Dia dalam ruang kesadaran masyarakat kan tidak hilang total. Gitu. Sehingga memang faktor keberadaan aktor kepemimpinan informal di tengah-tengah masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh ekonomi, sangat mempengaruhi situasi dan kondisi politik di tingkat masyarakat. Apakah itu cara berpikir masyarakat maupun cara bertindak masyarakat dalam politik. Sangat dipengaruhi oleh bagaimana peran tokoh-tokoh masyarakat ini di tengah-tengah masyarakat. Kalau tokoh-tokoh masyarakatnya berkonflik, biasanya ikut juga masyarakat berkonflik. Nah, kalau tokoh-tokoh masyarakat tidak berkonflik, ya masyarakat juga tidak berkonflik. Ya, kita istilahnya pepatahnya guru kencing berdiri, murid mengencingi gurunya. Ya. Oke, saya balik lagi ke Pak Junaidi terkait dengan teknis kepemiluan. Sebetulnya sebagai penyelenggara pemilu tentunya Anda kan berdasarkan regulasi yang sudah ada ketentuan. Nah, ada pengalaman enggak misalnya partai-partai misalnya ataupun peserta pemilu dalam konteks teknis kepemiluan misalnya melakukan tekanan ataupun intimidasi ataupun intervensi ya. Baik. Dalam perjalanan kepemimpinan kami bahwa apa yang ditanyakan oleh Pak Jamal tadi, tentunya kami sebagai lembaga yang bekerja yang semacam akuarium. Kita ini diawasi mulai dari kanan, atas, bawah, kiri, kanan, muka belakang. Nah, sehingga apa yang ditanyakan tadi itu pernah mengalami hal-hal tekanan-tekanan sampai dengan intervensi yang menyuruh dan menganjurkan segala sesuatu yang kami tidak bisa akan eksekusi. Kita sebagai penyelenggara sepanjang kita dalam koridor untuk melaksanakan regulasi-regulasi itu saya rasa itu bisa menuju yang namanya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu. Dan kemudian pengalaman saya juga kan biasa regulasi itu kan ada perubahan PKPU, kemudian ada edaran, bahkan kemarin verifikasi partai politik, kita tahu bahwa ketika partai belum bisa pendaftaran caleg itu belum bisa memenuhi akhir waktu pengajuan caleg, ada perpanjangan 2 kali 24 jam bahkan 5 kali 24 jam. Di Bolmut ada case seperti itu. Di Bolmong Utara pada tahapan untuk pengajuan bakal calon sejak dibuka 1 sampai 14 Mei kemarin itu mengalami karena batasan daripada registrasi itu yang menjadi dasar kami di 23 59 itu ada beberapa partai juga yang sehingga belum tuntas di yang penting mereka sudah pada regis sehingga menunggu apa yang menjadi hak-hak mereka untuk diakomodir maka terbitlah edaran atau surat dinas yang itu kemudian ada yang 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Ada beberapa partai politik juga yang belum bisa memenuhi sebagaimana syarat yang diajukan pada pengajuan bakal calon kemarin. Harusnya kan Anda tolak itu sudah tidak bisa. Harusnya. Cuman karena kita mau mengakomodir untuk bisa menyamaratakan pelayanan kepada peserta pemilu sehingga dibukalah ruang oleh regulator dalam hal ini KPU RI selaku pembuat regulasi. Sehingga kami selaku implementator yang ada di KPU Kabupaten Kota itu mau tidak mau harus menjalankan regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pimpinan KPU RI. Ya, saya ingin mencoba mengorek dilematis dari idealisme seorang penyelenggara pemilu
mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum. Tetapi kemudian regulasi yang muncul setelah PKPU ada perubahan PKPU, setelah perubahan PKPU ada edaran, setelah edaran 1 ada edaran 2, ada surat dinas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Anda tetap mempertahankan idealisme prinsip penyelenggara pemilu yang berkepastian hukum, kemudian perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu? Oke, baik. Pasti mengalami kan hal itu. Secara regulasi tentunya sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa yang paling di atas itu adalah prinsip penyelenggara, dalam hal ini lembaga ini dia mandiri. Nah, berarti pengertiannya dia adalah mandiri, tidak harus diintervensi. Maka dibutuhkan di sini koordinasi dengan stakeholder dalam rangka untuk mengharmonisasikan regulasi-regulasi baik yang dibuat oleh PKPU, KPU untuk konsultasi dengan DPR, pemerintah dan seterusnya, sehingga ini yang menjadikan terjadi banyak kekosongan-kekosongan hukum. Maka dilakukan pembaruan hukum untuk mengakomodir para peserta ini yang bisa disamaratakan dalam pelayanan. Anda terima di helpdesk kan? Helpdesk. Tidak terima di tidak terima secara pribadi ya. Itu yang mau profesional sehingga semua yang menjadi unek-unek dari partai politik peserta itu bisa disampaikan kemudian ditampung dan kita bawa pada tingkat rapat pleno. Situ adalah pengambil kebijakan atau keputusan yang menjadi dasar kami dalam pengambilan satu keputusan. Iya. Rawan soalnya kalau ketua terima tamu partai atau peserta pemilu di ruangan sendirian kemudian tidak ada staf. Pak Supriyadi, ini terkait dengan kesenjangan sosial ekonomi misalnya, Anda sejauh ini bagaimana di Bolmut ini pengaruhnya terhadap tingkat skeptis dari masyarakat terhadap pemilu? Sama saja kan, orang mau datang berpartisipasi, mau mencoblos, orang juga sama tetap tiap hari mesti pikobong, mesti pergi di lau. Nah, korelasinya tingkatan kesenjangan sosial ekonomi di sini. Saya kira memang beberapa ahli juga di media cetak maupun elektronik itu ada kesimpulan bahwa memang demokrasi kita ini baru sebatas demokrasi politik, belum demokrasi ekonomi. Sehingga memang sering tidak terlihat hubungan antara masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pemilu dan peningkatan ekonominya kan. Nah, oleh karena itu memang kita tidak bisa menghindari bahwa akan terjadi money politik. Larinya ke situ. Karena memang apalagi memang sekarang lagi gencar soal isu kemiskinan ekstrim. Di mana pemerintah semua sedang giat-giatnya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Ini kan menunjukkan bahwa secara ekonomi masyarakat kita itu masih perlu penanganan khusus karena ada faktor ekonomi ini, pendapatan dan lain sebagainya. Nah, ketika situasi masyarakat yang seperti ini menghadapi pemilu, itu pasti akan muncul fenomena yang disebut sebagai money politik. Nah, tapi kita berharap nanti money politiknya ini bisa dicegah oleh penyelenggara. Dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat juga perlu untuk bersama-sama dengan penyelenggara, bahkan partai politik, untuk mengefektifkan fungsi edukasi politiknya agar tidak menimbulkan atau tidak meningkatkan jumlah pelanggaran termasuk money politik. Kami berharap juga selaku tokoh masyarakat agar proses pemilu ke depan ini tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu secara jurdil itu tidak saja hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi juga ini menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan partai politik. Artinya partai politik punya kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat atau konstituen itu memilih karena program dan gagasannya, bukan karena pendekatan money politiknya. Gitu. Pak Supriyadi tadi menyinggung tentang politik uang ini kan ada di mana-mana dan menarik, saya ingin menggali dari perspektif Anda sebetulnya politik uang ini kan sama dengan membeli jabatan sebetulnya, karena membayar suara orang kemudian memilih. Nah, ada kisah atau perspektif yang ingin Anda sampaikan terkait supaya ini menjadi warning kepada calon-calon pemimpin kita? Jadi pada dasarnya itu kan secara umum bahwa memang pemimpin itu kan dia menjadi wakil Tuhan di bumi lah. Menerima amanah Dia sebagai khalifah, sebagai yang ditugaskan untuk mengatur kehidupan ini. Oleh karena itu memang seorang pemimpin harus mulai bersih sejak dari awal dia memimpin maupun sampai dengan dia menjalankan kepemimpinan.
faktanya bahwa memang proses seleksi kepemimpinan kita itu sangat berpotensi atau memiliki ruang besar untuk terjadinya membayar suara itu, membeli jabatan sama saja kan. Ya. Sehingga itu memang malah ada istilah malam baku pas misalnya, malam hari H. Besok pemilihannya malam ini. Ya, biasanya memang di tempat-tempat tertentu itu orang menunggu ini kapan ada serangan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada serangan malah itu bisa berpindah gitu. Nah, jadi ini satu situasi dan saya khawatir nanti lama-kelamaan akan menjadi kebudayaan, akan menjadi budaya sendiri gitu, di budaya politik sendiri. Nah, dalam perspektif keagamaan sebenarnya money politik ini kan sudah jelas hukumnya kan, membayar atau menyogok pemilih ini kan hukumnya sudah jelas ya, rasi wal murtasi finnar, yang memberi, yang menyogok dan yang disogok ini kan itu dapat ganjaran neraka misalnya kan begitu ya. Termasuk juga di undang-undang Tipikor juga di undang-undang pemilu juga diatur bahwa memang yang membayar suara dan yang menerima ini kan juga kena bisa sanksi, didiskualifikasi. Bisa didiskualifikasi karena termasuk dalam pidana pemilu. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu saya pikir memang terkait hal ini perlu didorong peran tokoh-tokoh agama untuk membangun pencerahan di tingkat masyarakat bahwa kita sedang tidak menjual harga diri kita, kita tidak sedang menjual suara kita, kita bukan deretan kepala yang dihitung begitu oleh elit, tapi kita ini adalah masyarakat yang secara teori demokrasi kita lah pemilik kedaulatan ini, di mana nasib bangsa ini atau nasib daerah ini sangat ditentukan oleh pilihan kita itu, pertimbangan-pertimbangan pilihan kita. Nah, kalau kita menggunakan misalnya uang sebagai pertimbangan politik untuk memilih, nah bagaimana nanti nasib ke depan? Pasti juga ya yang terpilih nanti karena sudah mengeluarkan banyak uang, dia pasti akan terbebani dengan proses itu dan membuat pemerintahnya tidak efektif, karena dia harus melakukan banyak recovery. Supaya balik modal. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sisi calon pemimpinnya ada enggak kisah ataupun cerita yang bisa Anda bagikan, teladan pemimpin masa lalu? Pemimpin kita memang di zaman Rasulullah maupun zaman para sahabat ini kan kita kenal betul bahwa para sahabat kita ini itu memimpin dengan sangat luar biasa gitu. Bahkan ada kisah misalnya Umar bin Khattab, itu kan ada anaknya namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah dia sholat di, kalau sekarang mungkin pendopo atau aula kabupaten begitulah ya, alun-alun kabupaten gitu. Nah, setelah pulang ditanya oleh Umar, itu kamu dari mana tadi? Oh, saya sholat di fasilitas pemerintah waktu itu gitu. Terus kamu gunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi kamu enggak boleh ya. Bayangkan hanya untuk sholat saja ya, atau menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi, itu dilarang oleh Umar gitu. Bukan main, artinya kita tidak bisa membayangkan bagaimana integritas yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin setelah Nabi. Bahkan selanjutnya juga bahkan contoh di kepemimpinan Nabi sendiri jelas bahwa memang faktor keadilan, integritas itu sangat dijaga oleh Nabi. Jangankan itu misalnya jangankan orang lain, anaknya sendiri kalau mencuri ya Nabi sendiri yang akan mengeksekusi kan begitu. Saya kira ini adalah contoh yang mungkin perlu kita hidupkan lagi, kita populerkan lagi di dalam tradisi pemilu kita saat ini. Kira begitu, itu penting sekali. Soal keteladanan dan mencontoh keteladanan dari pemimpin masa lalu yang baik. Kenapa saya tanyakan ini? Ini sangat menarik karena Bolmut ini kan adalah dari segi mungkin kuantitas maupun fakta politik di legislatif itu kan saya membaca informasi bahwa mayoritas di sini kan Muslim kan, tercermin di jumlah anggota legislatif itu dari 20 anggota mungkin 90% Muslim ya. Artinya saya tadi bertanya perspektif keteladanan itu, artinya kita punya harapan sebetulnya kepada calon-calon pemimpin kita ataupun mereka yang sedang ada di legislatif yang punya perspektif religius karena mayoritas adalah Muslim, bahkan 90-an% itu adalah anggota dewannya Muslim. Atau data bisa Pak John sampaikan dari 20 anggota dewan dari segi data kuantitas. Oke, yang baik. ada saat ini.
tentunya tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi Goma bahwa dalam kepemimpinan tentunya kami sebagai lembaga KPU itu bisa diidentikan atau ilustrasikan semacam dokter spesialis untuk melahirkan para pemimpin-pemimpin ini, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Nah, sehingga dari gambaran apa yang ditanyakan oleh Bung Jamal terkait dengan data-data ini, memang itu di DPRD Kabupaten Bolang Mongondo Utara itu memang 20 kursi, sehingga untuk keterwakilan baik itu dari keperempuanan dan kemudian agama maupun seterusnya itu sudah ada terwakili, tercermin semua di situ. Nanti kita juga baik itu dari sisi pendidikan juga ada di sana, itu beragam, cukup kompleks memang Pak Jamal. Ya, saya tertarik bertanya tentang perspektif ataupun idealisme keagamaan ini menjadi basis mendorong enggak? Dan bagaimana caranya supaya tidak, misalnya saya tahu juga Bapak mungkin terikat sebagai pemimpin ormas keagamaan, terikat dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak boleh berpolitik praktis misalnya. Tapi bagaimana mengkaderisasi orang yang punya idealisme keagamaan yang istilahnya sederhananya takut akan Tuhan, kemudian justru didorong mendekat ke arena politik bukan menjauh, supaya terwarnai dengan perspektif ataupun idealisme keagamaan. Ya, jadi memang ini, terima kasih Bung Jamal. Jadi ini problem kita, karena kalau kita flashback ke belakang itu biasanya masyarakat kita itu punya tradisi yang unik. Karena mereka itu menetapkan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin di kampung misalnya. Itu mempertimbangkan aspek keagamaan. Termasuk spiritualitasnya. Betul. Luar biasa. Rajin sholat enggak? Jaga dapur di masjid enggak? Itu diukur dari hal-hal seperti itu. Tapi kan kita akhirnya harus masuk kepada sebuah sistem pemilu di mana orang harus dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas begitu. Nah, oleh karena itu memang, tapi bukan berarti nilai-nilai keagamaan atau standar moral keagamaan ini tidak bisa menjadi dasar untuk memilih orang. Saya kira justru kami dari unsur ormas keagamaan bisa mendorong itu bahwa sebaiknya memang orang yang dipilih itu orang yang punya faktor keagamaannya itu harus jelas. Karena dia bagaimana mungkin dia bisa memimpin atau mewakili masyarakat yang dipimpin sementara dia tidak menyelesaikan problem-problem internalnya termasuk problem keagamaannya, kan begitu. Walaupun sebenarnya memang bukan karena memilih karena agama, bukan gitu. Tapi maksudnya nilai-nilai keagamaan itu kan, misalnya seperti integritas, itu kan nilai keagamaan juga, gitu. Integritas, terus faktor-faktor lain yang kejujuran, gitu, keberpihakan kepada kepentingan umum itu harus menjadi pertimbangan. Dan biasanya memang orang-orang yang punya sisi-sisi spiritual keagamaan yang baik itu berpotensi untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik juga, begitu. Terserah nanti dari agama apapun tidak masalah, begitu, karena semua agama kan punya dimensi yang sama di soal dimensi menganjurkan kebaikan, menganjurkan kebaikan itu. Artinya nilai-nilai keagamaan dan norma-norma agama ini harus tetap dipegang teguh sebagai nilai yang harus dijadikan sebagai pertimbangan. Nilai agama bukan institusi agama, begitu. Nilai agamanya harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan seleksi kepemimpinan. Saya kira itu penting. Betul. Artinya kita tidak bicara dalam konteks mobilisasi ataupun polarisasi politik, istilahnya politik sara lah. Politik tidak, tapi istilahnya nilai-nilai. Nilai-nilai itu terbawa karena benteng pertahanan idealisme seorang wakil rakyat ataupun seorang pemimpin itu adalah spiritualitas. Karena kalau hanya misalnya di persoalan regulasi bisa dirubah ternyata. Misalnya kembalikan ke regulasi, kembalikan ke aturan bisa ada perubahan aturan. Kalau orang-orang dulu itu kan dipilih jadi pemimpin karena dia bisa sebagai seorang spiritualis, seorang yang bisa memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Dia juga sebagai dokter, karena dia bisa mengobati orang-orang yang sakit. Dia juga bisa sebagai seorang ekonom karena dia bisa menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat. Jadi memang dulu itu pemimpin kita sangat kompleks kompetensinya, sangat kompleks kemampuan dirinya. Tapi setelah kesini memang agak sulit kita bisa menemukan ada pemimpin yang
punya kompleksitas kemampuan seperti itu. Gitu. Sehingga itu akhirnya kita harus bagilah kekuasaan ini antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya kira begitu. Tapi upaya untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang memiliki. Nah ini menurut saya ini partai politik punya tanggung jawab besar untuk membangun sistem kaderisasi pemimpin kita. Tidak saja hanya berpikir tentang bagaimana mengikuti pemilu, bagaimana melengkapi administrasi partai, tapi juga harus mulai memikirkan bagaimana ke depan agar seleksi kepemimpinan di partai itu bisa lebih diperkuat. Iya, artinya mereka mulai sortir dari mulai ideologi. Ya. Jadi walaupun kita akan mengikuti satu sistem demokrasi, tapi di dalam internal partai itu harus dibangun meritokrasi. Jadi proses membangun kompetensi, membangun kemampuan, membangun integritas itu sudah harus mulai dibangun di partai. Betul. Karena memang partailah ini yang akan mengirim orang atau mengutus orang sebagai pemimpin. Betul. Artinya partai yang menyediakan pilihan-pilihan itu. Masyarakat kan tinggal memilih. Kalau yang tersedia hanya pilihan-pilihan yang yang buruk, artinya terpaksa mencari yang sedikit buruk di antara yang buruk itu. Karena partai yang tidak ada pilihan. Itu. Saya kira memang itulah artinya tentu partai juga harus mulai memikirkan bagaimana dia membangun kemandiriannya, membangun sistem penopang ekonomi partainya. Nah, kalau di Bolmut, kalau misalnya contoh organisasi ormas yang didorong oleh Bapak, yang dipimpin oleh Bapak, itu mendorong juga enggak calon-calon pemimpin untuk misalnya berkiprah di politik praktis? Ya, kami selaku organisasi masyarakat keagamaan itu kan punya kewajiban untuk melakukan kaderisasi. Melahirkan calon-calon pemimpin ya. Nah, tapi juga kan ini akhirnya bisa masuk ke berbagai partai politik kan seperti itu. Nah, kami harap memang dari pihak partai politik ya punya sistem penyaringan kepemimpinan yang baik. Minimal ya artinya kami dari ormas ini bisa diminta pandangan, bisa diminta pendapat terkait bagaimana mereka menetapkan siapa-siapa nanti yang akan mereka dorong di dalam seleksi kepemimpinan di setiap level pemilu. Saya kira seperti itu. Iya, menarik sekali ya, karena basis idealisme, ideologi maupun prinsip-prinsip memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena memang artinya keputusan-keputusan pemimpin kita ini kan akan berdampak terhadap hajat hidup orang banyak, masa depan daerah ini dan masa depan negeri ini. Kalau nanti keputusannya dilahirkan dari sebuah proses dan komposisi SDM pemimpin yang tidak memadai, ya kita bisa bayangkan bagaimana situasi masyarakatnya kalau seperti itu kan. Baik. Nah, sejalan dengan itu Pak Ketua, Pak Jun, pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU tentunya kan tidak hanya sebatas sosialisasi secara teknis pemilu itu, hak pilih, hak dipilih dan lain sebagainya, tetapi pendidikan politik dalam hal mendidik masyarakat agar supaya terkait dengan hal-hal tadi, misalnya prinsip-prinsip demokrasi. Nah, apakah sampai di situ juga pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Bolmut? Oke, baik. Tentunya kami selaku lembaga yang diberi amanah untuk dalam hal kerja-kerja secara teknis, kami juga telah melakukan menindaklanjuti program-program RI sampai kami pun KPU itu masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi, baik itu dari pemilihan ketua OSIS di tingkatan SMP, SMA sederajat, madrasah dan seterusnya. Itu bahkan kami datangi untuk beri sosialisasi sampai dengan alur aspek tahapan-tahapan sampai debat calon ketua OSIS. Itu kami lakukan sampai pendidikan edukasi-edukasi di sekolah maupun di kalangan masyarakat, bahwa perlu diingat juga bahwa untuk melakukan sosialisasi maupun edukasi politik di tingkatan masyarakat itu tidak hanya tugas daripada penyelenggara, tapi juga butuh dukungan supporting sistem dari pemerintah sampai pada tataran pemerintahan desa. Ini juga kerja-kerja kolektif sebenarnya, baik itu pemerintah, partai politik, yang kita harus melakukan edukasi-edukasi terhadap masyarakat, karena kita mengetahui sendiri bahwa lapisan masyarakat lebih khusus di Kabupaten Bolang Mongondo Utara ini tingkat penerimaan itu sangat variatif. Ini yang perlu kita mitigasi dulu. Pendidikan dan seterusnya itu
segmen-segmen itu loh yang harus kita punya goal untuk melakukan edukasi-edukasi. Ada beberapa segmen, baik itu dari pesisir, pegunungan, segmen-segmen pemilih pemula, nelayan, petani, komunitas, disabilitas. Nah, ini saat harus ini kita sudah ada enggak inisiasi-inisiasi dari kelompok-kelompok itu, misalnya ada enggak satu dua sosok yang lahir yang muncul secara inisiatif, misalnya bergerak secara individu, ada enggak itu? Nah, ini pada muncul enggak di sini? Beberapa pekan atau bulan kemarin juga ada itu digagas oleh komunitas-komunitas. Misalnya di Kabupaten Bolang Mongondo Utara ini ada komunitas Lolakoa. Nah, komunitas itu adalah pemula. Nah, mereka itu yang kemudian melakukan edukasi-edukasi itu secara terhadap teman-teman daripada komunitas itu sendiri untuk melakukan bahwa kita harus melaksanakan pemilihan, jangan golput dan seterusnya. Itu mereka sudah lakukan dari komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Utara, lebih khusus komunitas Lolakoa itu sendiri. Itu mereka sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk datang ke desa-desa. Iya, mereka datang ke desa-desa kemudian untuk mengedukasi terhadap masyarakat yang lagi ngumpul 2, 3, 4 orang, mereka melakukan edukasi-edukasi terhadap masyarakat. Ya, menarik Pak, ya Pak Supriyadi. Ternyata ada inisiasi-inisiasi dari masyarakat juga yang tapi itu kan lebih ke teknis ataupun tahapan pemilu. Lebih jauh dari itu, Anda melihat bagaimana seharusnya misalnya elemen-elemen masyarakat ini agar muncul inisiasi-inisiasi lebih banyak lagi seperti tadi, kepedulian ataupun optimisme terhadap proses demokrasi kita ini supaya lebih masif lagi. Ya, sehingga itu memang kami dari ormas keagamaan ini selalu mendorong agar misalnya begini, tema-tema khutbah Jumat, tema-tema ceramah keagamaan itu tidak saja membahas sisi-sisi yang spiritualistik dalam keagamaannya, tapi juga sudah mulai harus membahas tentang bagaimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, bagaimana hukum tidak memilih itu kan sudah jelas di beberapa keputusan lembaga keagamaan. Nah, saya kira tema-tema khotbah Jumat maupun tema-tema ceramah keagamaan kami sudah mulai mempersiapkan untuk mendorong ke arah situ. Ada beberapa teks khutbah yang sedang kami susun supaya nanti ke depan umat Islam itu bisa sama-sama berpartisipasi mensukseskan pemilu ini melalui khotbah Jumat. Karena agama itu kan luas, dimensinya luas, termasuk ya Rasulullah sendiri adalah seorang pemimpin negara. Seorang yang pemimpin, tidak saja pemimpin keagamaan tapi juga pemimpin masyarakat secara umum. Sehingga Islam dan pemilu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Karena kita sudah terlanjur menyepakati dan menyepakati bahwa negara kita ini bukan negara agama ya. Bukan negara agama tapi juga bukan negara yang tidak beragama gitu. Tapi kita adalah negara Pancasila di mana agama juga merupakan sesuatu bagian di dalamnya, saya kira begitu. Baik. Nah, kembali ke tema kita pemilu yang menjadi sarana integrasi bangsa. Nah, Anda melihat enggak potensi-potensi disintegritas sebetulnya ada, tetapi kemudian bagaimana kita menyikapi itu? Tarikannya dari hal-hal yang kita bicarakan tadi, beberapa faktor-faktor laten yang istilahnya bisa membawa sampai ke perpecahan. Sementara saat ini tahapan pemilu semakin dekat, tentunya masyarakat harus disiapkan, harus ada semacam kesiapan mental masyarakat untuk menghadapi situasi di saat berbeda pilihan. Kemudian nah itu kan potensi-potensi. Kemudian biasa di kampung-kampung orang bilang jaga baku terek, baku gara. Nah itu semua potensi. Bagaimana menghadapi hal itu? Anjuran Anda? Memang tidak mudah, Bung Jamal. Tidak mudah karena kita sekarang berada di zaman di mana informasi sudah sangat istilahnya banjir informasi. Ini sudah baku terek secara langsung, tapi baku terek di status, baku terek di sosmed. Orang terlihat tenang-tenang di kamarnya atau di sudut rumahnya, tapi sebenarnya dia sedang berdebat di. Betul. Sementara baku panas. Sementara baku panas di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya di media-media sosial, gitu. Betul. Nah, oleh karena itu memang ini tidak mudah untuk membentengi masyarakat atau untuk menjaga agar tidak terjadi disintegrasi. Betul. Tidak mudah karena
pemilu itu kan merupakan arena di mana semua kepentingan masuk ke situ. Iya. Baik kepentingan dalam negeri, kepentingan luar negeri, kepentingan kelompok-kelompok dan lain sebagainya masuk tumpah ruah menjadi satu di dalam pemilu. Gitu. Sehingga memang bahwa potensi perpecahan itu pasti ada. Ya, itu bisa dikatakan bahwa memang akan ada potensi itu, pasti itu. Iya. Ya tergantung nanti bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah katakanlah daerah Bulamondo Utara ini atau Provinsi Sulawesi Utara ini sebagai sebuah kawasan pemerintahan, ya kita berharap tentu pemerintah punya mitigasinya. Ya. Pemerintah harus membangun mitigasi untuk mencegah terjadinya karena data Bawaslu itu kan jelas kemarin dirilis potensi itu kerawanannya. Tingkat kerawanan kita tinggi, kategori tinggi, bahkan peringkat kedua setelah DKI Jakarta kan begitu. Ya, di Sulut ya. Di Sulawesi Utara betul. Ya, kategori tinggi dan peringkat kedua setelah DKI 88% sekian, saya tidak hafal persis angkanya itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa kita perlu waspada, punya sistem mitigasi politik yang bagus dari pemerintah maupun dari masyarakatnya, dan yang paling penting adalah peran tokoh-tokoh masyarakat itu sangat penting. Betul. Karena pada saat misalnya masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintahnya atau terhadap proses pemilunya, ya yang bisa mengamankan atau menyamankan masyarakat ini kan tokoh-tokoh agamanya kan begitu. Biasanya begitu. Nah oleh karena itu kami juga dari Ormas tentu sudah menyiapkan sebuah pendekatan yang kami akan dorong sampai dengan pemilu ini melalui gerakan keagamaan, di mana kami akan berupaya untuk membangun membangun semangat masyarakat di dalam berpemilu, berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu, serta terus menjaga hal-hal yang bisa mengikat persaudaraan kita. Betul. Termasuk tradisi-tradisi keagamaan akan tetap terus dihidupkan sebagai sebuah mekanisme sosial dalam rangka menjaga silaturahim. Karena biasanya orang berpotensi konflik karena jarang bertemu. Oleh karena itu semakin banyak dia bertemu akan semakin memudahkan, akan semakin terbangun jalinan komunikasi yang konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitu. Namun sebelumnya saya ke Pak Ketua sebagai closing statement. Senada dengan itu pertanyaan saya, bagaimana penyelenggara pemilu kemudian Anda menjalankan regulasi, menjalankan tahapan teknis dan lain sebagainya itu selain tugas-tugas itu, tetapi bagaimana Anda juga bisa tampil tentunya di sisa masa jabatan ini ya, yang tinggal beberapa menghitung hari lagi, apa yang bisa Anda maksimalkan, Anda sumbangsikan sebagai penyelenggara sehingga Anda kemudian istilahnya selesai menjalankan jabatan sebagai ketua KPU. Secara personal saya ingin bertanya, apa sebetulnya yang ingin Anda sumbangsikan di sisa hari tugas Anda ini? Oke, baik, tadi kita bisa saja sefrekuensi dengan Pak Ketua Cabang NU Bulamondo Utara, Pak Kiai Supriyadi Goma. Nah, di sini tentunya dalam hitungan hari kami dalam mengakhiri akhir masa jabatan, begitu banyak orang yang suka yang awal, tapi sangat sedikit yang suka yang akhir. Maka kami juga nanti dalam hal kepemimpinan kami berlima ini Pak Jamal itu mau meninggalkan legasi-legasi terbaik. Bayangkan sampai dengan kemarin juga kami masih full untuk melakukan pleno berita acara Permin menuju DCT. Ini sebagai bukti konkret bahwa dalam mengakhiri ini, sehingga harapan-harapan kami ke depan dalam pelaksanaan apa yang dikatakan pemilu ini sebagai sarana integrasi ini, dari sinilah kemudian kita bisa memanage konflik-konflik itu yang semacam yang disampaikan oleh Pak Supriyadi Goma tadi, bisa kita minimalisir potensi-potensi yang bisa memecah persaudaraan, persatuan yang ada di Kabupaten Bulamondo Utara itu. Maka lewat instrumen pemilu ini ke depan masyarakat itu bagaimana kemudian kita cari formulasinya agar bisa dewasa dalam hal untuk memilih pemimpin, berpolitik dan seterusnya. Karena begitu banyak orang cerdas dan kritis sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ada yang di sudut-sudut di kamar tapi kita tidak tahu dia sementara berkonflik dengan ruang-ruang grup WA grup dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kolektif kolegial kita, baik itu penyelenggara, kemudian ormas dan juga pemerintah daerah serta stakeholder terkait guna untuk menuju apa yang menjadi tema daripada KPU RI
di mana pemilu sebagai sarana integrasi bangsa ini memang bisa dapat goalnya. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Bolmut. Mungkin terakhir Pak Supriyadi Goma bisa menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi konklusi kita, setidaknya apa yang bisa ditawarkan peran-peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat memasuki ruang-ruang masyarakat yang begitu banyak untuk menghadapi persiapan pemilu 2024 yang tahapannya bahkan sudah di tengah menuju ke akhir. 14 Februari 2024 kita akan hari pemungutan suara, dan setelah itu ada proses panjang rekapitulasi dan pengumuman hasil dan lain sebagainya. Tentunya dinamika akan semakin naik, ini dinamika politik. Bagaimana menghadapinya? Silakan. Kita harus bangun kesadaran di masyarakat bahwa ini namanya, kita sering menyebut sebagai pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Ya, namanya pesta ini kan sukacita. Ya, kita menjalani pemilu ini harus happy, harus santai saja gitu, karena ini kan kita alami setiap 5 tahun. Ya. Bukan pemilu terakhir ini ya, tapi setiap 5 tahun kita akan pemilu, sehingga itu kita bangun nuansa bahwa kita jalanin saja secara santai dan serius mengikuti pemilu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus semua stakeholder, partai politik, penyelenggara, ormas, tokoh-tokoh agama itu harus punya tanggung jawab yang sama untuk tetap terus menjaga integrasi masyarakat di tengah masyarakat. Baik. Tidak membangun isu-isu provokatif, apalagi hoax. Ya. Karena biasanya dari hoax ini kemudian turun ke masyarakat jadi perpecahan di bawah. Betul. Nah, sebaiknya ini kita harus terus kita antisipasi. Saya kira begitu. Dan terakhir tentu kami dari ormas, organisasi masyarakat keagamaan, pesan tentu Anda mungkin, kami berharap agar proses pemilu ini dapat kita jalani secara bersama-sama dengan sukses sesuai dengan tahapan. Dengan harapan tentu kami berharap juga bahwa agar penyelenggara tetap menjaga netralitasnya, hukum pemilu harus tetap terus ditegakkan tanpa pandang bulu agar terbangun dimensi keadilan di masyarakat. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasilah dalam setiap tahapan pemilu ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak termakan berita bohong di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Supriyadi, terima kasih Pak Ketua Junaidi Harunja, dan pemirsa Baku Muka. Orang harus mengakhiri, saya tidak akan menyimpulkan lagi, Pak pembicaraan. Oh, masih ada? Ya. Menarik tadi. Singkat saja. Dari Pak Kiai tadi, Pak Supriyadi Goma, kesadaran. Saya meng-underline ini. Kesadaran. Berarti di sini kita butuh untuk kesadaran kolektif masyarakat Bolaang Mongondo Utara. Kesadaran tadi digarisbawahi, oleh karena itu saya sadar kita harus mengakhiri juga pembicaraan ini yang begitu panjang, dan saya tadi mendapatkan banyak poin-poin penting dari kedua tamu kita di acara Baku Muka ini. Dan semoga pemilu sebagai sarana integrasi bangsa tidak hanya menjadi sekedar slogan ataupun kata-kata yang diksi-diksi yang baik, tetapi juga menjadi kenyataan. Semua elemen masyarakat, penyelenggara pemilu maupun seluruh elemen terkait dengan kepemiluan ini bisa menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu 2024 dengan baik, dengan jujur, adil, dan menciptakan demokrasi yang berintegritas. Sukses. Saya Jamal Rahman Irot, demikian, torang baku jumpa lagi, baku dapa lagi di acara Baku Muka yang selanjutnya.